Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat hari Jumat, selamat sore. Jadi, hari ini aku menunggu dokter Ipi. Nah, langsung aja lah ya, kita invite dokter Ipinya. Hai dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah udah sehat. Dok, jadi sekarang kita mau kasih pengetahuan tentang kenali obesitas pada anak ya. Nah, sebenarnya kita harus kenali dulu nih dari jenis makanan anak itu makannya kayak gimana sih biar nggak sampai obesitas gitu ya. Terus bahayanya apa obesitas itu untuk anak? Langsung aja ya dok ya. Iya, terima kasih Teh Eka. Ini harusnya live-nya minggu sebelumnya ya Teh ya. Iya. Jadi mundur minggu ini. Materinya bagus banget tentang bagaimana cara kita mengenali obesitas pada anak. Ini sebenarnya ranahnya memang guru saya, dokter spesialis anak, tapi saya bisa bantu sharing untuk bagaimana cara mengenalinya secara sederhana. Betul. Nah, kalau orang awam bilangnya obesitas ini atau kegemukan atau kelebihan berat badan, ya. Jadi di mana obesitas ini terjadi ketika adanya penumpukan lemak di dalam tubuh. Jadi kalori yang masuk, energi yang masuk tidak seimbang dengan yang dikeluarkan. Jadi sehingga kalori yang tersimpan ini kalorinya berupa lemak tersimpan di dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan resiko atau masalah kesehatan di kemudian hari. Di Indonesia kasusnya semakin hari semakin meningkat obesitas karena kalau kita lihat banyak sekali makanan junk food yang makin merambah di dunia kita ya, jadi makin banyak itu makanan junk food. Biasanya kasusnya terjadi pada anak usia 5-12 tahun. Kasus tertinggi ya Teh, tidak menutup kemungkinan bayi-bayi yang baru lahir atau dewasa, remaja itu mengalami obesitas. Nah, biasanya bisa juga ya bayi-bayi juga ya dok ya. Makanya obesitas ini terjadi pada semua umur Teh gitu. Jadi mulainya usia ini tadi saya bilang itu hanya prevalensi tertinggi pada usia 5-12 tahun. Nah, lebih sering pada perempuan daripada laki-laki ya. Karena kalau perempuan lebih mager gitu kan daripada laki-laki. Baru makan tidur kayak gitu ya. Nah, gitu. Terus lebih banyak kasusnya di daerah perkotaan daripada di pedesaan gitu. Jadi kalau kita lihat kan perkotaan banyak sekali makanan cepat saji, yang makanan olahan. Jadi lebih banyak kasus obesitas pada perkotaan. Tapi tidak menutup kemungkinan bagian yang pedesaan juga ada gitu kasusnya. Nah, biasanya kalau di negara kita sendiri Teh, kalau ibu-ibu nih untuk mom semua, kalau lihat anak gemuk, gendut, berlipet-lipet, pipinya cabi, mereka selalu beranggapan bahwa anak gemuk itu lucu, gemes, dan sehat gitu ya. Jadi anak gemuk pasti sehat gitu. Tapi nggak gitu, karena nggak selamanya anak gemuk sehat dan anak kurus yang kecil itu nggak sehat. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi nggak selamanya. Untuk itu kita sebagai orang tua perlu memahami apa itu obesitas pada anak. Nah, faktor risiko apa aja sih yang bisa menyebabkan anak mengalami obesitas? Yang pertama ada faktor genetik. Jadi faktor keturunan, bisa jadi sebelumnya dari orang tua yang sudah obesitas, kemungkinannya bisa anaknya, atau maksudnya faktor keturunan, perilaku dari orang tuanya bisa dicontohkan oleh anaknya, perilaku pola makan yang tidak sehat atau perilaku aktivitas fisik yang kurang seperti itu. Nah, selain ada faktor genetik, ada juga faktor perilaku berupa pola makan yang tadi saya bilang. Biasanya kan kalau ibu-ibu ingin yang cepat aja gitu ya, oke deh kasih aja makanan cepat saji atau
makanan olahan, makanan yang berlemak, tinggi gula gitu. Jadi ini merupakan faktor perilaku pola makan yang kurang sehat. Selanjutnya ada faktor aktivitas fisik. Jadi kalau sekarang kan internet makin canggih ya Teh, semua mudah diakses. Anak lebih senang bermain gadget, menonton TV daripada melakukan aktivitas fisik. Bener banget. Kita udah pernah bahas ya Teh tentang aktivitas fisik. Jadi berkaitan dengan kasus obesitas pada anak. Jadi kurangnya aktivitas fisik pada anak bisa menyebabkan obesitas pada anak di kemudian hari. Gitu. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua otomatis kita harus bisa mengalihkan dong. Emang sih susah banget karena saya pun beberapa kali mengalami gitu kan. Kadang udah kecanduan anaknya ya. Nggak mau ribet, nggak mau apa, kasih gadget biar sayanya juga bisa ngapa-ngapain, orang tua bisa ngapa-ngapain. Tapi itu bisa jadi bom atom nanti ke depannya gitu. Bukan hanya tentang obesitas aja, pasti ada masalah psikis lainnya. Udah itu tadi pengurangan penurunan aktivitas fisik. Ada lagi yang namanya faktor sosial. Faktor sosial ini yang tadi saya kaitkan dengan ibu-ibu yang selalu beranggapan bahwa anak gemuk itu sehat. Ya. Jadi gimana cara anak gue harus gemuk, anak gue harus cabi, harus berlipat-lipat. Jadi selalu beranggapan oh anak gue pasti sehat ketimbang anak yang terus mau kecil. Terus juga ada faktor psikologis ini berkaitan juga sih dengan perilaku. Misalnya kalau anak-anak yang sedih, anak-anak yang jangankan anak-anak kita yang dewasa kalau lagi depresi atau lagi ada masalah pasti alihnya ke arah makan gitu kan. Jadi apa aja dimakan padahal sebenarnya. Nah, tadi udah ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan anak mengalami obesitas. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenalinya ya Mom ya? Karena kan kita juga harus paham gitu ya gimana, oh ini anak aku obesitas atau enggak nih. Ternyata gemuk tapi ternyata enggak dok, enggak obesitas, ya bisa aja gitu kan. Untuk itu cara sederhananya, cara gampangnya untuk melihat apakah anak obesitas, kita bisa lihat dari tubuh anak tersebut ya, mulai dari wajah. Biasanya anaknya cenderung mukanya lebih bulat dan tembem gitu ya, mukanya tembem, mukanya bulat, cenderung lehernya lebih pendek gitu, bukan pendek, maksudnya bukan dari anatomisnya pendek ya, jadi kayak berlemak gitu kelelep kan, gitu ya lehernya kelelep gitu lehernya, selain leher ininya cenderung lebih pendek, terus dagunya berlipat, berlapis, apa sih istilahnya? Dagunya kayak ada dua gitu ya, itu contoh cara sederhananya. Terus bahunya, pundaknya lebih rangkap gitu, kayak lebih gede gitu ininya ya, apa dagingnya atau lemaknya itu lebih besar. Untuk anak laki-laki kita turun ke arah dada, biasanya payudaranya lebih besar gitu, payudaranya membesar, penisnya kecil untuk anak-anak dengan obesitas. Kalau pada perempuan melihatnya kita bisa lihat proses menstruasinya lebih cepat gitu. Jadi dia lebih cepat daripada anak dengan gizi normal. Gitu. Terus untuk bagian perut kita bisa lihat perutnya yang buncit dan berlipat-lipat. Nah, ada lemaknya kan di dalamnya. Terus untuk di bagian kaki, bagian paha, kita bisa lihat nih paha kanan sama kiri bagian dalamnya itu saling menempel dan bergesekan. Mau nanti di rumah cek juga nih kalau pahanya udah bergesekan. Udah sampai ketemu paha kanan dan kirinya. Dan bergesekan. Jadi bisa dicek nanti liatin aja paha anaknya tuh ini nempel nggak ya atau apa. Itu memang mungkin cara sederhana untuk mengenali anak-anak obesitas, tapi tetap harus ada pengukurannya yang pasti. Karena kan saya bilang nggak selamanya anak gemuk tadi ke arah obesitas, ternyata pasti sama tinggi badannya, berat badan, tinggi badan seimbang gitu kan. Nah, untuk itu biasanya kita suka dapat ini ya Teh, buku KMS. KMS ini kan ada kurvanya. Oh iya. Nah, kurva Z-score biasanya ini yang ibu-ibu lupa banget untuk ngeplotnya gimana gitu. Nah kan sebenarnya di depannya ada ya Teh ya ini
Tapi lebih baik dimasukin. Ini tetap dimasukin. Ini memang ada ininya, tapi lebih mudah untuk memasukkan ke kurva Z-score. Ini yang suka ibu-ibu pada lupa. Ini penting banget loh. Ini udah mudah banget cara ngeplotnya. Terus sudah ada interpretasinya. Ini namanya kurva Z-score. Dia dipakai dari usia 0 sampai 5 tahun ya. Jadi di sini juga ada warna untuk biru untuk laki-laki, yang pink untuk perempuan. Tuh, jadi dilihat nanti di sini ada usianya sejak lahir sampai 2 tahun. Nanti ada lagi kurva sampai 5 tahun. Nah, ini berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Nanti kita bisa plot nih, Mam. Mudah banget beneran deh, mudah banget. Nanti kalau misalnya kurang paham atau apa, bisa cari di Google cara ngeplotnya, atau kalau sekarang kan Posyandu lagi nggak ada ya kayaknya ya, lagi nggak ada atau apa. Biasanya kalau di Posyandu nanti minta diplot, kadang kan suka lupa ya ngeplotnya gimana caranya. Terus kalau nggak lagi ke dokter umum atau ke dokter spesialis anak, nanti dibantu untuk cara ngeplotnya. Di sini nanti ada berat badan dan tinggi badannya. Berat badan dan tinggi badan, nanti tinggal diplot aja. Di sini ada interpretasinya. Ini ada plot-plotnya. Ini ada -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Sudah gampang banget pokoknya. Ntar kalau mau mastiin anaknya apakah gizi lebih ataukah gizi kurang ataukah normal, ini bisa nanti diplot. Sini sudah ada interpretasinya, mulai dari sangat kurus, normal, dan gemuk. Jadi nanti bisa diplot ya, Mam, di rumah. Dilihat, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Jadi berbeda. Tiap bulan kalau bisa diukur berat badan maupun tinggi badannya. Nah, untuk di atas 5 tahun kurvanya agak susah dan nggak ada di sini, namanya kurva CDC. Nanti di situ plotnya agak ribet sih ya, karena mereka lebih berat, lebih tinggi badan juga lebih tinggi atau apa. Jadi ngeplotnya agak ribet soalnya dia ada perhitungannya. Jadi berat badan anak dibagi berat badan ideal atau aktualnya, idealnya dikali 100%. Jadi di situ pokoknya plotnya ada di kurva CDC. Ini nggak ada soalnya. Di kurva CDC dipakai dari anak di atas 5 tahun sampai 20. Ada yang bilang 18 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Jadi mulai sekarang harus lebih aware lagi ya, Dok ya. Itu karena kadang suka lupa posyandunya dilihat. Iya, jadi yang tadi saya bilang beranggapan udahlah anakku mah gemuk, udahlah sehat. Gitu. Nanti anak yang kurus kan jadi minder kan, padahal aja di plotnya gini, bener nggak sih anak saya ini kurus atau gemuk? Jadi tetap cara pastinya tetap masukkan ke dalam kurva ini di plot ya. Jadi yang gambaran secara sederhana untuk melihat pola tubuhnya, kita juga harus tetap memastikan plotnya. Nah, kalau sekarang Dokter Anak Indonesia ini punya aplikasi yang lebih mudah, namanya aplikasi Primaku. Itu bisa di-download di smartphone. Jadi bisa langsung dimasukin, nanti di situ udah ada interpretasinya, apakah gizi normal, gizi lebih, atau gizi kurang. Aku mau langsung nyari juga sih Primaku ya. Ya, aku pakai itu teh. Emang sih aku kalau ini aku suka. Itu gitu. Untuk berat badan anak, maksudnya kita setiap bulan bisa dicantumin di situ terus nanti. Benar. Dimasukin, nanti di situ udah langsung ada interpretasinya, apakah anak gizi lebih, gizi kurang, atau gizi normal. Gizinya nanti terlihat. Itu punya Dokter Anak Indonesia. Jadi ini bukan Primaku. Mana itu nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Primaku ya. Ya, benar. Itu ada buat pertumbuhan sama perkembangan anak. Jadi perkembangan anaknya terlambat atau apa, bisa di situ beberapa pertanyaan untuk perkembangan anak. Jadi promosi. Nggak sih sebenarnya. Sebenarnya emang kita tuh banyaknya masih manual gitu kan, Dok, kayak buku posyandu, buku ping-ping itu kan. Dan kadang moms juga kan kalau udah ke posyandu udah aja timbang berat badan, terus ditulis ambil aja konsumsinya tanpa dilihat lagi itu kenaikan berat badannya kayak gimana gitu kan. Jadi mungkin dengan adanya yang punya dokter anak ini lebih ini kali ya, lebih praktis gitu ya.
Karena kan Ya, kita memang sehari-hari nggak terlepas dari gadget, jadi mungkin bisa lebih gampang gitu. apalagi di tengah pandemik ya, mau ke puskesmas takut, mau ke rumah sakit takut, mau gimana cara, ini sekalian nyambung aja ya, kan ada pertanyaan gimana cara menimbang berat badan bayi menggunakan timbangan berdiri. Nah, kan nggak ada posyandu ya di pandemik gini, kalau di rumahnya adanya timbangan badan, bisa digendong bayinya atau anaknya gitu, kalau nggak ada berat timbangan anak ya Teh ya. Kan biasanya kalau yang anak masih pakai yang tiduran gitu. Iya, Kalau iya. misalnya anak udah bisa berdiri dan cenderung susah, kan saya juga ngerasain timbang anak saya kok susah banget gitu. Jadi digendong aja sama kita, itu udah digendong, dilihat berat badannya berapa. Setelah dilihat udah tahu nih misalnya 76 kilo gitu kan, berdua sama anak. Baru anaknya taruh, kita timbang sendiri berapa timbangan kita, tinggal dikurangkan tadi berat badan yang bersama anak dikurangkan dengan berat badan kita, itu berat badan. Jadi gitu, kalau nanti di rumah ada cuma timbangan berat badan dewasa, boleh digunakan apalagi di tengah pandemi seperti ini. Yang penting berat badan anak, tinggi badan semua terpantau. Tuh. Nah, tadi kan udah ciri sederhananya, bagaimana mengenalinya, terus bagaimana cara pengukurannya, cara pasti apakah anak gizi lebih, gizi normal, atau gizi kurang. Nah, kenapa sih hal ini harus kita pahami dan kenali? Karena bahayanya obesitas pada anak ke depannya ini yang kita khawatirkan kan. Misalnya, yang pertama bahayanya ketika obesitas sudah terjadi pada anak, tidak menutup kemungkinan saat dewasa ataupun remajanya kita mengalami obesitas juga. Jadi obesitas yang berkelanjutan. Yang kedua, adanya gangguan sistem imunnya menurun. Terus ada gangguan pertumbuhan pada anak. Selanjutnya ada timbul beberapa penyakit, contohnya penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit kolesterol, kan ngeri ya Teh, apalagi komplikasi aja jadinya ya Dok ya. Bahaya ke depannya gitu kan, kita anak mengalami obesitas sejak anak-anak gitu kan, bahaya ke depannya kan yang kita khawatirkan. Terus juga bisa aja prestasi akademisnya menurun. Saya cenderung anak-anak dengan obesitas lebih sering mengantuk. Jadi kalau di kelas lebih sering banyak tidur sehingga pelajaran dari gurunya nggak masuk gitu. Jadi bahayanya itu adanya mungkin gangguan akademik, terus juga bisa gangguan psikis, mentalnya dia kan. Biasanya kan kalau sekarang body shaming kan ya, orang ngata-ngatain entah dia di sekolahnya dikata-katain ini oleh anak-anak yang lain, kan bisa aja kan mentalnya dia jadi terganggu, jadi depresi, jadi merasa tidak percaya diri gitu. Terus yang paling dikhawatirkan juga ada gangguan seksual, jadi disfungsi seksual gitu. Itu bahaya apa aja kalau ketika anak kita mengalami obesitas dan tidak diobati gitu. Diobati maksudnya diterapi lah istilahnya. Nah, kalau anak sudah mengalami obesitas, kita udah tahu nih, oh ini anak udah gizi lebih, bahkan cenderung ke obesitas, dia gizi lebih dan cenderung ke obesitas. Jangan lupa konsultasikan ya, kalau ke dokter umum ya, tapi yang lebih bagus harusnya ke dokter anak ya, dokter anak atau dokter gizi klinik gitu. Jadi bisa dikonsultasikan, nanti dari masukannya dari dokter anak nanti akan diberikan pola diet yang baik untuk anak gitu. Pola diet apa aja yang cocok untuk anak seusianya gitu. Nanti dihitungkan kalorinya, yang masuk harus berapa, yang keluar harus berapa gitu. Hitungan kalori dan akan diberi aktivitas fisik gitu, diberi masukan aktivitas fisik apa aja. Olahraga nggak ya, olahraga untuk anak? Udah dibahas sebelumnya, aktivitas fisik anak itu sangat penting. Nah ini berkaitan dengan obesitas pada anak gitu. Jadi nanti dikonsultasikan ke dokter anak, nanti beliau akan memberi masukannya seperti pola diet, perhitungan kalori, dan jenis aktivitas fisik apa aja yang untuk usianya gitu. Nah tadi kan udah tahu bahayanya.
udah tahu bagaimana cara kalau udah terlanjur anak mengalami obesitas, ada baiknya segera dikonsultasikan dan diterapi. Selanjutnya apa sih? Apa ya? Kok aku jadi belajar. Iya, mencegah. Tips mencegah obesitas pada anak, jangan cuman diobatin aja, jadi harus tetap dicegah ya sebelum mengalami komplikasi ke depannya. Jadi sebenarnya kalau dari usia bayi kita bisa berikan ASI eksklusif 6 bulan ya, ASI eksklusif 6 bulan, lalu dilanjut sampai 2 tahun. Pemberian ASI eksklusif yang ya. Jangan lupa selanjutnya saat anak MPASI berikan makanan gizi seimbang gitu. Jadi yang pasti yang gizi yang bagus lah ya. Yang sehat-sehat ya. Gitu. Karena kadang anak suka pengen segala dimakan, nah itu pun jadi kayak biasanya udah kuat 1 tahun ya, jadi kadang orang tuanya juga udah lah kasih gitu. Kasih terus gitu ya. Kita nggak menyadari kalau anak itu udah misalnya udah berlebihan gitu berat badannya kan. Benar gitu. Jadi mesti kita yang anak kan bagaimana kita gitu kan ya. Jadi mesti memantau dan menahan supaya anak nggak makan apa aja yang kita makan juga gitu. Selanjutnya tadi jangan lupa kalau bayi kita bisa lakukan tummy time sejak dini gitu. Aktivitas fisik dan aktivitas fisik jangan lupa, udah mulai dari bayi tuh udah ada tummy time, jadi dia lebih cenderung bergerak daripada diam gitu. Itu dari bayi. Kalau di atas 1 tahun si anak-anak pasti kita harus tingkatkan aktivitas fisiknya. Orang tua harus menghindarkan gadget. Kan ada ya syarat permainan gadget, anak 2 tahun cuman boleh berapa jam dalam sehari dan nggak boleh terus-terusan. Jadi hindarkan gadget untuk meningkatkan aktivitas fisik pada anak. Karena selama lagi pandemi, jadi kita bisa lakukan di dalam rumah gitu. Misalnya setel misalnya ya. Pokoknya apapun itu yang berkaitan dengan aktivitas fisik pada anak sesuai usianya. Terus pemberian tadi gizi seimbang, konsumsi lebih banyak sayur dan buah gitu. Tadi kan kalau snack-snack yang ada yang snack tinggi lemak, tinggi gula, itu kita bisa ganti dipakai buah gimana gitu. Pokoknya jangan sampai anak makan sesuatu yang bukan untuk usianya gitu. Kayak minuman rasa-rasa yang udah kita cekokin ke anak itu bisa aja mengalami masalah kesehatan di kemudian hari. Tadi udah peningkatan aktivitas fisik, terus pemberian gizi seimbang ya. Itu yang pasti itu aja sih paling perubahan perilaku pola makan dan aktivitas fisik yang berkaitan ya. Makanan junk food tadi kalau bisa dikurangin, bahkan dihindari kalau bisa. Makanan olahan, terus makanan tinggi lemak, tinggi gula. Itu Mam, jangan sampai nanti kalau kita nggak tahu tentang obesitas pada anak akan mengalami masalah kesehatan di kemudian hari. Itu penting untuk tetap mengukur berat badan dan tinggi badan. Ya. Jangan dikacangin buku KMS-nya, kalau malas buka Primaku aja. Gitu. Iya nih biasanya ya sudah pulang udah oh ya segini udah gitu ya, tanpa kita lihat bulan sebelumnya berapa gitu ya, 2 bulan lalu berapa gitu. Jadi memang asupan makanan juga ya itu penting banget sih. Tapi kalau misalnya daging itu kan setauku banyak lemaknya ya dok ya. Paling tinggi gitu lemaknya. Kan dipilih ya, jangan dikasih yang jeroan juga buat anak gitu. Daging kan bagus gitu untuk anak. Iya. Jangan, maksudnya ini pengalaman aku sih ya, kayak anak aku yang memang asupan sayurnya tuh kurang dok. Jadi dia tuh pengennya daging, terus daging ayam, terus nah itu sebenarnya gimana dok? Apa memang harus seimbang kayak 4 sehat 5 sempurna gitu? Karena memang anaknya juga nggak suka nasi gitu, gimana ya dok? Juga aku kan baru punya anak ya, jadi masih belajar juga MPASI kan, MPASI bahwa memang kebutuhan sayuran
tidak lebih tinggi daripada kebutuhan si protein hewani. Mereka malah lebih bagus yang protein hewaninya lebih tinggi. Sayuran tuh kayak cuman penambah gitu loh Teh. Jadi ada porsi-porsinya gitu. Pernah dibahas deh tentang apa MPASI gitu, pemberiannya kan 4 bintang ya. Itu sayuran nggak terlalu porsinya nggak terlalu tinggi gitu, nggak tinggi si protein hewani. Gitu. Malah bagus buat senang protein hewani. Kayak makannya tuh kayak telur puyuh kayak gitu-gitu sih. Gak apa-apa dibarengin dengan aktivitas fisik kan tadi. Kalau kita sambungkan dengan teorinya adanya ketidakseimbangan, jadi antara kalori yang masuk dengan si kalori yang keluar gitu. Ya sih, aku juga ngajak anak cuma kayak loncat-loncat di kasur ya, walaupun kasurnya jadi melembab, tapi ya daripada dia jadi maksudnya gadget terus kan. Benar. Ya. Kadang ada yang memang anak nggak dikasih gadget malah nanyain duluan, kan itu udah bahaya sih menurut aku. Iya benar banget gitu. Ada yang nanya nggak? Sudahlah, paling kita akhiri sesinya ya Dok ya. Nanti 2 minggu lagi kita bahas lagi tentang apa. Ada yang baru join. Paling nanti kalau misalnya mau lihat lagi di feeds aja, IG TV-nya bakal di-share di feeds. Halo, baru join ya. Ada pertanyaan atau mungkin ada masukan atau Dok kurang Dok aturan gini-gini, bisa komen aja. Nggak apa-apa. Itu kan sambil belajar ya, sambil sharing. Iya, sambil sharing pengalamannya juga boleh gitu kan, nanti kita bahas. Ya, oke deh Dok, makasih ya. Sampai ketemu lagi, sehat terus Dok. Mam semua sehat terus yang di rumah.